Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Muqawwir layli 'alan nahar. Tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-halimul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafal akhyar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita dari ilmu yang kita pelajari, majelis yang bisa membuat hati kita tenang dan bahagia, majelis yang membuat diri kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam kebaikan dan Allah pertemukan kita selalu dalam ketaatan. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita kembali membaca kitab tentang petunjuk Nabi dalam pendidikan anak. Tema yang akan kita bahas berdasarkan atas pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang al-mabahats tasi', pembahasan yang ke-9, an-nafaqatu 'alal aulad, berbicara tentang nafkah kepada anak-anak kita. Ikhwafillah, anak-anak ini memiliki hak atas orang tua. Hak di antara sekian banyak hak yang akan diterima olehnya adalah hak nafkah. Mulai dari anak kita terlahir ke dunia ini, atau mungkin sebelum kita atau sebelum dia terlahir, kemudian dia lahir sampai dia nanti memiliki kemampuan dan memiliki harta. Sejak kecil, kemudian sampai dia menjalankan kehidupan menjadi seorang pemuda dan sampai dia bekerja. Nah, ikhwafillah, di dalam Islam syariat memberikan nafkah itu adalah ibadah. Terkadang sebagian kaum ayah atau para suami, di saat dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, dia tidak merasa bahwa dia sedang menjalankan ibadah. Dia menganggap itu hanya pekerjaan biasa. Dia tidak menghayati bahwa memahami bahwa dia sedang memberikan atau menjalankan satu ibadah yang mulia dalam Islam. Namun ketika ada orang yang datang, orang yang susah minta tolong, atau orang miskin yang minta bantuan, diberi oleh dia, dan dia merasa itu adalah ibadah. Dan memang ibadah itu tidak salah kalau itu ibadah. Tapi perasaan di mana di saat kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, belanja kepada istri kita, kepada anak-anak kita,
merasa itu bukan bagian dari ibadah. Terkadang perasaan ini hilang, terkadang perasaan ini tidak hadir dalam hati kita, sehingga efeknya terkadang memberi itu berat. Memberi itu berat. Minta tahu ini timahnya, kan? Nah ini cukup. Potong minta, ibu minta jual. Padahal sesungguhnya nanti kita akan bahas dalil-dalil para ulama, ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, bahwa sedekah yang paling baik adalah kepada keluarga. Saya ingin sampaikan di depan bahwa memberi uang belanja, memberi kebutuhan keluarga, anak, ya kan, itu adalah pahala. Maka kalau seandainya ada bu suami misalnya mengeluh paket tipu juti hari, ya kan, COD, no bang, sampai kau main COD-nya, Allah ya, alhamdulillah. Apalagi anak-anak gadis awak ya, potong COD juga, satu, dua setelah itu COD juga, kau siapa lah? Kalau ada nanti bu suaminya bilang gitu, semoga Allah berikan pahala yang besar untuk abang, itu aja lah, ya kan? Jangan ditambah panik, jangan ditambah beban, ya, tapi doakan semoga Allah berikan pahala yang besar ke abang, ya kan? Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Nah, oleh karenanya Islam meletakkan bahwa nafkah itu adalah ibadah dan dia merupakan kewajiban yang ditunaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang tidak peduli kepada keluarga termasuk masalah nafkah, maka ini dianggap dosa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kafa bil mar'i ithman ayyuday'a man yaqut. Cukup seseorang itu berdosa di sisi Allah ketika dia menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungannya. Sebesar apa pemberian itu tidak pembahasan kita, karena masing-masing kita tidak sama penghasilannya. Di sini letaknya bahwa kita harus mengukur dengan kemampuan. Istri, anak harus mengukur dan melihat apa yang ada pada suami, bukan melihat kepada apa yang ada pada orang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanah keluarga, amanah anak, maka di situ ada tanggung jawab, sehingga siapapun yang mengabaikan dianggap berdosa. Kafa bil mar'i ithman ayyuday'a man yaqul, kata Rasulullah SAW. Berdosa itu orang kalau mengabaikan anak, kalau mengabaikan istrinya. Dia bekerja tapi tidak ada. Akhirnya istrinya pun bekerja untuk menghidupi anaknya. Dia pergi merantau ke Malaysia misalnya, balik sekali 4 bulan atau 6 bulan, atau mungkin ada yang sekali setahun. Diharapkan mengirim uang belanja, ya, uang yang dikirim tidak cukup. Akhirnya istrinya pun bekerja lagi, ya, ke sawah dan seterusnya, dan bekerja untuk menghidupkan anak dan dirinya. Nah, ini dianggap berdosa orang yang abai, orang yang tak peduli, orang yang sehat tapi tidak mau bergerak untuk mencari nafkah itu. Maka berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak laki-laki dan anak perempuan sama di dalam Islam, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nafkah. Nah, besarannya Ustaz, besaran tentu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan anak kita masing-masing, dan secara umum keluarga kita. Hak nafkah ya hak untuk mendapatkan kehidupan, supaya ada yang bisa dimakan, diminum. Maka kita lihat beberapa dalil Al-Quranul Karim yang berbicara tentang nafkah ini. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 233.
Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wal walidat, ini adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang melahirkan. Yurdi'na, hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka itu, auladahunna, baik laki-laki maupun perempuan, karena aulad masuk di dalamnya penyebutan untuk laki-laki dan perempuan. Berapa lama menyusui? Haulaini kamilan. Berapa lama itu? 2 tahun. Ketentuan menyusui anak 2 tahun itu dari siapa? Allah. Ini syariat ini banyak orang yang melanggar hari ini. Takut badannya rusak, takut badannya lagi enggak, ya takutlah terganggu kecantikannya dan seterusnya. Padahal Allah telah meletakkan aturan untuk menyusui anak itu selama 2 tahun. Ketika Allah sebutkan 2 tahun, tentu ada manfaatnya, ada maqasid, yang Allah inginkan pada perintahnya tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan liman arada ayyutimar radha'a, ini khitabnya kepada kaum laki-laki. Jadi yang menentukan menyusui itu 2 tahun adalah Allah, yang melaksanakan untuk menyusui 2 tahun itu atas perintah suaminya. Jadi suami yang harus memerintahkan istrinya berdasarkan perintah Allah. Jangan mau hanya 2 minggu saja atau 2 bulan saja, tapi 2 tahun. Makanya sehingga para ulama mengatakan andaikan seorang anak yang diputus ASI sebelum usia 2 tahun dan anak itu masih ada rasa untuk minum ASI dari orang tuanya, dari ASI badan kepada ibunya, maka kalau seandainya, kata para ulama, anak-anak itu masih memegang susu ibunya, walaupun dia sudah tidak ASI lagi karena putus disebabkan beberapa hal begitu, andaikan si anak ini masih ada rasa tagih gitu untuk minum ASI dari badan ibunya, lalu kemudian anak masih pengen main, maka kemudian mainkan susu ibunya, maka tidak dibolehkan oleh para ulama untuk menghentikannya, gitu ya. Jadi kalau anak masih mainkan susu ibunya, sudah 6 bulan putus ASInya. Sebab-sebab macam-macam. Ada terkadang hari ini sebabnya dia sudah umur 6 bulan, ternyata sudah ada lagi calon adiknya, ya kan? Calon adiknya. Itu terkadang menurut pakar, ahli kesehatan, para dokter, hendaknya ASI dihentikan, kan begitu, supaya macam-macam alasan kesehatannya. Nah, terkadang anak yang 6 bulan masih pengen untuk ASI badan kepada ibu, tapi qadar Allah dia sudah ditakdirkan punya adik kembali, maka kata para ulama, andaikan anak ini memainkan susu ibunya, maka ini tidak boleh dilarang. Ini fikihnya. Baik. Maka seorang suami memerintahkan kepada istrinya atas dasar perintah Allah untuk menyusui selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu. Lalu kemudian di ayat ini Allah katakan bagi kaum laki-laki. Wal maulud, yang diberikan anak, ini suami. Apa tugasnya? Kalau istri tugasnya adalah hamil, melahirkan dan menyusui, maka tugas suami menghadirkan rezeki, membawa rezeki Allah. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Hendaklah dia membawa rezeki, membawa belanja, karena ibu menyusui sangat membutuhkan nutrisi. Perlu susu, perlu daging, perlu protein dan seterusnya. Ya. Ini anak diminta cerdas, minta
ya tumbuh sempurna, minum air putih aja tahu. Nah, kasihlah susu, belikan daging, belikan ya makan makanan yang bergizi. Nah, makanya tugas kaum laki-laki kata Allah apa? Rizquhunna, ya, bawa tuh rezeki ke rumah, belanja, belikan sesuatu yang bisa mensupport ya kesehatan keluarga kita. Ya. Rezeki ini tugas kita. Ketika Allah sudah menyebutkan tugas wanita, Allah sebutkan tugas laki-laki. Ya, ini tugas laki-laki sudah dapat anak, ya jangan malas-malas. Ya, kok anak dapat, kokojo malas, jangan. Kan? Maka tugas kita disukai oleh Allah. Wa rizquhunna wa kiswatuhunna. Di samping rezeki ada pakaian. Walaupun pakaian bagian daripada pakaian bagian dari rezeki, iya, pakaian itu rezeki itu. Maka berikan istri kita pakaian baru, iya. Pakaian ini adalah bagian yang kata para ulama ya diantaranya bahwa karena kondisi badan wanita yang hamil dengan sebelum hamil atau sesudah hamil berbeda. Maksudnya berilah hadiah, berikan hadiah. Nanti kalau diberi hadiah suka lagi hamil lagi. Berikan hadiah, ya pakaian, berikan baju, berikan hadiah apa saja. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tuqallafu nafsun illa wus'aha, dan tidak Allah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya, kemampuannya beli yang harga sekian belikan. Oleh ikhwafillah, ini ayat yang pertama. Lalu kemudian Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah kalian orang yang lapang rezekinya berikan kepada keluarga kalian itu ya belanja uang nafkah yang cukup, yang lapang pula. Pemasukan nambah tapi pengeluaran untuk keluarga tidak bertambah. Nah, kan? Artinya kalau dalam kondisi lapang, lapangkan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kalau kondisinya dalam kondisi sulit, usaha tidak jalan, bisnis ya jalan di tempat, usaha ini dibuat gagal, itu dibuat gagal, ya akhirnya modal terpakai. Maka sang istri pun harus tahu kondisi ini. Kondisi ini harus paham. Nah, artinya ini khitab kepada kita para ayah kaum laki-laki, kalau lapangkan. Kalau dalam kondisi sulit, ya berikan sesuai keadaan kita. Nah, disinilah letaknya seorang istri yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kondisi sulit diminta seperti yang biasa. Itu nanti pitam suami. Kalau lampandang kok lain nanti buka. Maka jangan sampai tema ini diceritakan ya tetangga itu cenderung lanjut bang. Jangan disampaikan itu. Ya kan? Jangan sampai dibandingkan suami dengan orang lain. Itu beda babnya. Nah, kalau sudah membandingkan itu lain nanti yang hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Maka cukupkan apa yang Allah berikan. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, inilah dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka kalau ada yang bertanya, berapa ukuran nafkah itu Ustaz? Saya menjawab, sesuai dengan kemampuan, tidak sama satu keluarga. Kan Allah sebutkan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ukuran nafkah itu sesuai dengan kemampuan suami kepada istrinya. Kalau penghasilannya banyak, besar berikan. Kalau dalam kondisi yang sedang berjuang, ya berjuang bersama. Jadi tidak ada takaran khusus berapa banyaknya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau pemasukannya 10 juta sebulan, ya ukurlah untuk
kebutuhan makan segini, untuk kebutuhan ya misalnya kendaraannya, untuk listriknya dan sebagainya, itu dihitung semuanya. Kebutuhan-kebutuhan itu mesti dihitung. Maka subhanallah di sini Allah Taala memberikan kepada kita ruang mengukur. Karena kalau ditetapkan ongko, ayo sulit awalnya. Ya kan? Nggak ada semua kita sama. Maka Allah berikan kaidah umumnya. Yang lapang lapangkan. Yang kondisi sulit ya berikan semampunya. La yukallifullah nafsan illa ma ataha. Di sini sayaz'alullahu ba'da usrin yusra. Berikan sekemampuan. Allah tidak wajibkan jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan kepadanya kelapangan. Allah jadikan setelah kesulitan insyaallah kemudahan. Baik, ikhwafillah. Mari kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan tentang nafkah ini berdasarkan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah ma taraka ghina." Sebaik sedekah itu adalah sedekah yang bisa menghilangkan kesulitan. Artinya, sebaik sedekah itu sedekah yang bisa membuat orang ringan. Manfaat kebaikannya lebih panjang. Itu kalau bisa kita berbuat seperti itu. Kalau Nabi bersedekah, tidak minta lagi orang setelah itu dibuatnya. Itu sebab sedekah itu. Gono, nah, apa butuhnya 1 juta dan bayar 5 juta. Bersyukurlah. Alhamdulillahnya. Berapa butuh yang 1 juta? 5 juta. Berapa 5-nya? Dan bayar 10. Nyogono kata bapak tadi. Itulah sebab sedekah itu membuat orang tak minta lagi setelah itu. Dan seharusnya yang membutuhkan ketika dikasih seperti itu, ya sadar diri. Pandai-pandailah mengukur kebutuhan. Maka subhanallah dengan banyak ini membuat kita susah ini kan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Ini terkadang keinginan yang banyak tidak diukur sesuai dengan kebutuhan kita cuma segini. Kita butuh enggak? Beli ini butuh enggak? Kalau ingin pasti semua orang ingin. Beli ini bang, ayo mantap tuh sudah bisa beli. Tapi itu kebutuhan kita belum. Apalagi kemampuan kita belum. Nah, oleh karenanya sesuaikan kebutuhan. Ya, tidak hanya menyesuaikan dengan keinginan. Sebaik-baik sedekah itu adalah mata rokagina. Ketika dia keluarkan, orang bisa terangkat kesusahannya, hilang kesusahannya. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Artinya apa itu? Memberi itu jauh lebih baik kepada meminta-minta. Meminta ini memang tidak enak. Tapi memberi itu ada rasa kepuasan. Meminta boleh Ustaz? Boleh kalau memang kita butuh. Makanya ketika ada orang minta dan dia memang butuh, bantu. Nah, inilah Islam mengajarkan kepada kita ya, sebuah kaidah, wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Bahwa orang yang memberi itu jauh lebih mulia. Maka kita berusaha untuk memberi. Tidak berusaha terus orang yang harus mendapatkan pemberian. Berilah sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau kita memberi ini sampai nunggu kayon tapi loh, ya kan? Maka beri dalam kondisi kita semampu kita beri. Saya pernah diskusi dengan seorang guru kita. Ya, itulah nasihat beliau. Kalau kita memberi nunggu kayu Ustaz, tapi lebih lewat kayu kan. Tapi berilah, karena memberi itu jauh lebih baik. Ibda biman ta'ul. Memberi itu ada kaidahnya.
mulai dari orang yang di dalam internal kita, orang yang dalam tanggungan kita beri, yang terdekat. Makanya sedekah itu yang paling yang terbaik itu apa? Sedekah kepada keluarga kita, kepada keluarga pelit minta ampun, tapi ke orang lain di sana, masya Allah, ya royal basawan, royal, dermawan, apalagi bos, atau punggung bos, minum bos, mau kau makan, langsung je pai makan leh. Nah, ada orang seperti itu kan? Kalau ada sewi bos kayaknya, sodul terakhir saudara, itu berhutang. Subhanallah. Nah, maka kata Rasul, ibda biman ta'un, beri dulu orang yang dalam tanggung jawab kamu, orang yang dalam tanggung jawab kamu, baru orang lain. Sejahterakan orang di sekitarnya, beri istrinya, ketawa istri dibuat ketika dikasih itu, ya kan, senang istri dibuatnya, anaknya pun sudah dikasih. Taqul mar'atu imma an tud'imani wa imma an tudhalliqani. Jangan sampai begini disebut oleh seorang wanita, beri aku makan atau engkau tolak aku. Kau lah tanggung, kau lah sampai lah puncaknya kau, ya kan? Cogenin atau baik kami makan, tidak tanggung itu. Nah, makanya kita dapatkan dalam kisah dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Hindun datang ke Nabi SAW, ya, berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan ini laki-laki yang pelit, ya, dia punya tapi pelit, berarti ada karakter pelit itu ada sejak zaman Nabi itu sudah ada, dan zaman sekarang ada tak Ustaz? Banyaknya ibu-ibu, iya banyak. Nggak cikon nggak ada doa, insyaallah nggak ada seketik, ada banyak aja kan. Abu Sufyan rajulun sahih, pelit. Ini suaminya diadukan ke Nabi nya, innahu la yu'tini ma yakfini wa waladi, pemberiannya tidak cukup untukku dan untuk anak-anakku. Apa cara ya Rasul? Illa ma akhastu minhu sirran, kecuali kalau aku ambil diam-diam, bau cukup. Tapi kalau pemberiannya langsung, tidak cukup untukku dan untuk anakku, kecuali aku ambil diam. Kata orang dulu, terkadang ada yang nyimpan piti di kaos kaki, tidak di dompet, masuk rumah, masuk kaos kaki, ya. Jadi periso, tidak di dompet, periso kaos kaki. Anu tapi tadi kaos kaki. Subhanallah, saking pelitnya. Wa huwa la ya'lam, aku ambil duit suamiku diam-diam, tapi dia tidak tahu ya Rasulullah. Fahal fi dzalika syai', apakah dalam sikapku itu adalah salah? Kata Hindun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki, ambil dari harta suamimu secukupnya. Untuk siapa? Wa waladuki bil ma'ruf, ambil dari harta suamimu secukup yang kamu butuhkan untuk dirimu dan anak-anakmu secara ma'ruf. Ini solusi menghadapi suami pelit. Dibolehkan di dalam Islam bagi seorang istri untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Tapi tujuannya tadi supaya menutupi dan mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Itu dia. Jadi ukurannya pelit. Tapi kalau dia kasih, tapi tidak banyak, memang itu kemampuan suami, jangan dia ambil juga. Dia ambil juga, itu saudara. Tidak banyak dah Ustaz. Memang segitu kemampuan suaminya, sudah. Syukuri. Itulah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Karena memang yang kita cari ini adalah keberkahan. Maka kalau seandainya kekayaan itu diukur bagi orang yang banyak kojo, tentu aku di bangunan yang paling banyak kojo kan, yang paling boek kojo, mungkin yang paling kaya. Misalnya nih, ya, kalau diukur rezeki itu dari orang yang paling lama bakojo,
yang paling banyak waktu bokojo, mungkin orang-orang yang membuka kedai kopi 24 jam paling kayu. Tapi ternyata ukurannya bukan di situ. Ukurannya adalah keberkahan rezeki yang Allah berikan itu. Kalaulah ukurannya adalah orang yang paling kaya itu adalah para raja, ya para pejabat atau pemimpin, maka mungkin dia yang termasuk orang yang 10 besar paling kaya di dunia. Nah, tapi bukan itu saja yang menjadi bagian, yang menjadi hal yang patut untuk kita cari keberkahan dari rezeki kita. Ikhwafillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap itu pahala dari Allah, mengharap apa yang dia keluarkan dari rezeki yang Allah titipkan kepadanya pahala di sisi Allah, maka itu dinilai sedekah di sisinya. Jelas kan? Orang yang mengeluarkan hartanya untuk keluarganya dan mengeluarkan itu mengharap pahala dari Allah, maka pemberiannya itu dinilai sebagai sedekah. Jadi kita kasih uang belanja, uang kebutuhan keluarga itu nilainya sedekah. Ikhwafillah, dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, qala an-Nabi, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila awis sa'imin nahar. Ini keutamaan orang-orang yang menolong para janda. Hadis itu sampai gini kan. Keutamaan menolong janda. Kata Nabi, orang-orang yang membantu wanita janda dan orang miskin itu seperti dia berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang bangun malam hari dan orang yang seperti puasa di besar tak keutamaan? Besar. Ya itu dia. Disilakan berpikir untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Ya. Sempurnanya menolong janda kata para ulama adalah dengan menikahinya. Nah, itu. Tapi tidak semudah yang diucapkan begitu. Allah musta'an. Tayyibullah. Kalau ada misalnya nih, Ustaz, saya punya uang, ya, tolong carikan janda di kampung tuh, kasih duit ini, tanpa harus menyebutkan nama saya. Saya pasti bantu. Ini ada. Ustaz, carikan wanita yang janda, minta nomor rekeningnya. Nanti setiap awal bulan saya akan sisihkan dari rezeki saya titip untuk dia. Aduh juga. Kalau ada di antara kita jemaah ini, kasih tahu nanti saya salurkan. Ya, saya ada beberapa nama. Saya kasih tahu. Ya. Nggak perlu kasih tahu namanya, ini lebih menjaga keikhlasan, ya nah? Baik. Dan orang miskin juga itu, dan orang miskin lebih banyak lagi. Kena jandonya ditolong, orang miskin banyak di sekeliling rumah. Nah, orang miskin juga begitu, menolong orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti orang yang qiyam di malam hari dan puasa di siang harinya. Jelas? Oleh itu ikhwafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anfik yabna Adam unfik alaika. Ini syarat atau kunci agar kita diberikan oleh Allah rezeki. Anfik, engkau keluarkan tuh harta yang kutitipkan, kata Allah. Keluarkan, wahai anak Adam. Keluarkan dari harta yang aku berikan kepadamu. Unfik alaik, aku pun akan berikan kepadamu rezeki. Jadi memberikan orang lain bantuan itu sama saja kita mengundang rezeki untuk diri kita. Itu dia.
Tapi memang tidak semua orang bisa memandang seperti itu. Sehingga Nabi telah memberikan sebuah jaminan, ma naqasat sadaqatun min mal, bahwa hakikat harta yang dikeluarkan itu tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Jadi ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin berkurang dari sisi jumlah, tapi tidak berkurang dari sisi keberkahan. Atau mungkin memang Allah tambahkan, dikeluarkan 100 tambah 150. Itu Imam Nawawi menyebutkan itu. Bisa jadi dua sisi makna hadis ini, kata Imam Nawawi, bisa bertambah keberkahannya, ya, uang yang dimiliki 100 juta dikeluarkan misalnya ya 50 juta. Sisa yang 50 juta ini itu lebih berkah daripada jumlah uang yang 100 juta. Atau jumlah uangnya bertambah. Yang awalnya 100 sekarang bertambah menjadi 150 misalnya. Dua kemungkinan ini, dua makna ini tidak bertentangan. Mana saja yang kita, ya mudah-mudahan kedua-duanya kita dapatkan. Kalau mungkin dari sisa, dari angka mungkin berkurang, tapi manfaatnya, keberkahannya tentu tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalah artinya harta yang banyak tapi kita jauh dari agama ini, ya kan? Tak ada gunanya itu. Apalah artinya kekayaan, ya, harta melimpah ruah tapi ke masjid tidak pernah, ya kan? Sholat berjamaah tidak pernah. Agama tidak menjadi hal yang penting dalam kehidupannya. Hanyut dalam urusan dunia dan urusan, ya, dagangnya. Kita dengarkan azan, kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa pembahasan yang tersisa, bahwa kita sudah paparkan tadi dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menyebutkan tentang wajibnya kepala rumah tangga menafkahi keluarganya. Nah, kebutuhan apa yang mesti dipenuhi oleh suami? Kalau ada yang bertanya, apa sih yang mesti menjadi tanggung jawab suami terhadap keluarganya? Yang pertama, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami itu satu adalah tempat tinggal. Baik itu tempat tinggal secara permanen ataupun kontrakan. Yang penting ada tempat tinggal untuk keluarganya. Ini wajib. Yang kedua, kebutuhan makan dan minum. Keluarganya harus dicukupkan untuk pakaiannya, kebutuhan makan dan minumnya, kebutuhan makan dan minum. Yang ketiga adalah kebutuhan terhadap pakaian di tempat tinggal, makan dan minum. Yang ketiga adalah pakaian. Nah, di samping itu ada kebutuhan-kebutuhan yang juga tidak boleh kita abaikan. Seperti apa? Ya, kebutuhan anak-anaknya untuk belajar, menuntut ilmu, kebutuhan pendidikan. Ya. Kemudian untuk berobat kalau seandainya mereka sakit. Ya, kebutuhan kesehatan. Dan apa yang dibutuhkan oleh seorang istri di rumah sebagai ya kebutuhan seperti ya tempat tidurnya, lemarinya, dan itu semua adalah hal-hal yang memang tidak boleh kita abaikan. Nah, sesungguhnya nafkah, ya, nafkah itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau memang itu menjadi sebuah kewajiban di sebagian masyarakat, maka wajib untuk dipenuhi. Ya. Kalau itu adalah sebagai perkara yang mendesak, yang wajib untuk diberikan, berikan. Maka inilah di sebagian, misalnya di sebagian masyarakat, ada hal yang pokok juga adalah menghadirkan pembantu yang bisa membantu meringankan beban keluarganya. Ini boleh kalau seandainya itu dibutuhkan. Maka besaran nafkah untuk keluarga itu adalah memang yang paling tepat dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Dan bisa jadi nafkah di sebuah negeri berbeda dengan negeri yang lain. Di sebuah kampung berbeda dengan kebiasaan kampung lain. Nah, inilah tentang besaran nafkah yang merupakan satu kewajiban yang tidak boleh kita abaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kaum laki-laki ini sebagai pemimpin yang mesti bertanggung jawab dengan 3 kebutuhan primer tadi. Tempat tinggal, kebutuhan makan dan minum yang akan menegakkan kehidupan mereka, dan kebutuhan untuk pakaian. Nah, ini harus ada pada diri kita sebagai suami untuk bertanggung jawab. Nah, paling tidak ini yang kita arahkan kepada anak-anak kita yang akan menikah, yang laki-laki. Ingat, tanggung jawab kamu adalah untuk memberikan ya, tempat untuk keluargamu, kemudian mencukupkan kebutuhan makan dan minum keluargamu. Dan ini adalah tanggung jawab yang mesti kita perhatikan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang kewajiban memberi makan dan pakaian
Dalilnya adalah seperti mana dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang wajib ditunaikan? Qala an tut'imaha. Ya kata Nabi, engkau berikan makanan, makan. Au an tut'imaha idza ta'imta. Berikan makan kalau engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Berikan dia pakaian dengan pakaian yang engkau pakai. Wala tadribil wajh, jangan engkau pukul istrimu di wajahnya. Wala tuqabbih, jangan engkau katakan perkataan yang jelek atau menghina, menjelekkan pasanganmu, jangan, enggak boleh. Wala tadribul wajh, ini dia dilarang ini. Karena kalaulah seandainya ada suami yang memukul istri di wajah, maka ini dilarang. Dan juga tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang jelek, menjelekkan, menghina, merendahkan istrinya. Wala tahjur illa fil bait, jangan memboikot atau mendiamkan kecuali ya di dalam rumah. Al-hijr itu kan di dalam rumah, di tempat tidur gitu ya. Istri tidak disapa, diabaikan. Ini tanda kalau kita lagi tidak ridha kepadanya. Ketika dibahas masalah ini, masalahnya awak yang kodok connection itu Ustaz. Bocor. Tak tahu bini dia, kalau itu adalah sikap hijr dari kami. Kenapa? Karena kita sering diboikot atau didiamkan oleh istri. Baik. Itu dalil tentang pakaian dan makanan. Adapun dalil tempat tinggal adalah sebagaimana disebutkan Allah dalam surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, para istri keluarga kalian, ya, di tempat di mana kalian tinggal. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa'anfiku alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Ini tentu kondisi istri yang dicerai ya. Tempatkan mereka, para istri yang telah dicerai, dalam masa idah mereka, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ini mentang-mentang sudah jatuh tolak hari ini langsung saja enggak peduli, enggak. Masih dalam tanggung jawab dia. Ini kondisi istri yang dicerai, ditolak. Apalagi istri yang tidak, yang sedang dicerai saja, masa idahnya, wajib bagi seorang mantan suaminya untuk memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya ya. Dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, tidak boleh. Mentang-mentang hari itu tidaklah menjadi bininya, langsung saja tidak peduli. Wala tudaruhunna, kata Allah, litudayyiqu alaihinna, jangan buat hati mereka sedih, jangan membuat hati mereka ya terhimpit, tersakiti. Ya subhanallah. Apa masih bisa kita berbuat baik kepada mantan istri Ustaz? Iya. Allah telah sebutkan di dalam sebuah firman-Nya, wala tansawul fadla bainakum. Ini kaidah ya kehidupan ketika orang sudah berpisah dengan keluarganya. Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian saling merupakan kebaikan antara kalian. Tidak boleh. Allah larang merupakan kebaikan pasangannya. Jangan lupakan kebaikan mantan istrinya. Kalaupun dia sudah tidak lagi menjadi istrinya, pastilah selama menjadi istri dia ada kebaikan-kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau laki-laki itu tidak lagi menjadi suami kita hari ini, misalnya berpisah, ya, ini mantan istri, mantan suami, maka kebaikan suami jangan dilupakan, karena selama hidup pasti kebaikannya ada. Allah katakan kepada orang-orang yang berpisah, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan antara kalian yang pernah ada. Bayangkan,
apalagi masih dalam ikatan rumah tangga. Masih sah menjadi suami istri, seakan salah satu kesalahan suami hilang seluruh kebaikannya, atau sebaliknya, satu kesalahan istri hilang seluruh kebaikan istri. Orang yang sudah bercerai saja, kata Allah, tak boleh kalian lupakan kebaikan pasangan kalian, tak boleh. Maka subhanallah, begitu Islam mengatur hubungan ini, maka keburukan yang biasa terkadangnya, yang terkadang hanya yang negatif, ya. Karena sudah benci, karena sudah sakit hati. Maka itulah Allah, kita di dalam agama ini kita tidak boleh membenci orang keterlaluan, ya. Bencilah orang sesuai dengan kadar kesalahannya, kalaupun harus membenci, karena bisa jadi orang yang dibenci akan menjadi kekasihnya. Wa baghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yawmamma. Bencilah dia sesuai dengan kadar kesalahannya, sudah. Karena bisa jadi orang yang dibenci itu akan berbalik hati kita kepadanya, ya. Bisa jadi orang yang paling dekat, yang paling cintai, paling dikasihi. Begitu juga orang, ya, sayangilah orang sesuai dengan kadarnya. Jangan terlalu berlebih-lebihan, karena bisa jadi orang yang dicintai itu akan menjadi musuh bagi dia. Kita diajarkan. Maka yang mencintai, ya, yang kecintaan yang harus terus tinggi dan terus tumbuh itu kecintaan kepada Allah dan Rasul. Itu tidak boleh, ya. Itu cinta yang harus paling tinggi, ya. Cinta yang harus paling tinggi, cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Letakkan cinta kepada Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kita akan merasakan manisnya iman, kita akan merasakan manisnya kehidupan, ya. Maka Umar diajarkan, dibetulkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, ya, karena dia mengatakan, ya, saya mencintai engkau wahai Rasulullah SAW, ya, tetapi tidak melebihi dari cinta terhadap dirinya, bahwa masih ada cinta dia terhadap dirinya. Lalu Nabi kita ajarkan bahwa engkau wahai Umar, ya, jadikan seseorang tidak akan dianggap beriman sempurna sampai dia menjadikan aku lebih dicintai dari segala-galanya. Maka kemudian Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang saya cintai engkau, ya. Makanya la yu'minu ahadukum, kata Nabi SAW, hatta akuna ahabba ilaihi, ya, tidaklah sempurna iman kalian, kata Rasul, sampai aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari hartanya semuanya. Jika Nabi SAW telah memutuskan satu keputusan, maka ikuti. Pilihlah keputusan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Terakhir, tentang wajibnya nafkah itu berdasarkan ijma' para ulama. Hadis ayat Al-Quran telah disebutkan, hadis Nabi telah kita sampaikan. Maka berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala fil Mughni, wa ajma' kullu man nahfad anhu min ahli ilmi ala anna ala al-mar nafaqah, ya, bahwa kami bersepakat bahwa apa yang kami dengar, yang kami hafal daripada ahli ilmu, bahwa wajib bagi setiap orang nafaqatu auladihi al-atfal alladzina la mala lahum, wajib untuk memberikan nafkah kepada anak yang tidak memiliki harta, ya. Kenapa? Karena anak ini bagian dari kita, maka wajib untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Itu secara ijma', tidak ada khilaf para ulama, wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya. Jadi dalilnya ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama wajibnya memberikan
nafkah kepada keluarganya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan dan memberikan kepada kita kemudahan untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Dan semoga nafkah yang kita beri itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keberkahan tidak akan hadir kecuali dari sumber yang halal. Yang halal. Carilah yang halal, karena disitulah akan adanya keberkahan. Di saat orang ingin mencari keberkahan, maka carilah pada rezeki yang halal. Insya Allah Allah berkahi, Allah tumbuhkan. Di antara tanda keberkahan rezeki, Allah tumbuhkan keluarga ini dalam kebaikan. Allah mudahkan kita untuk ibadah, anak kita, istri kita, keluarga kita mudah untuk melaksanakan ibadah ini. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari harta-harta kita, untuk nafkah anak, nafkah keluarga, belanja dan kebutuhan sekolahnya, semuanya. Orang ketika ada kebutuhan untuk menyumbang masjid, kita ikut juga. Ada orang miskin yang kita bantu, kita juga ikut. Ada orang-orang yang susah, jangankan. Kita ini tanda rezeki yang berkah selalu digunakan di dalam kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kita lanjutkan tentang pembahasan ke-10 tentang ta'lim. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.